Akidah artinya apa? Akidah itu artinya adalah ikatan yang kuat. Apa yang diikat? Hati. Hati kita diikat supaya kita meyakini tentang kepercayaan di dalam Islam. Tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada para malaikat, iman kepada nabi dan selanjutnya. Yang 6. Iman terhadap apapun isi Al-Qur'an, ya. Terhadap isi Al-Qur'an diimani tanpa kecuali dan berjuang untuk mengamalkan pesan-pesan Al-Qur'an. Nah, anak-anak, ada yang disebut akidah, ya. Perkembangannya akidah itu macam-macam. Kita semuanya di Asia, ya, di Arab juga, yang terbesar di dunia, akidah menganut pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Apa? Ada lagi Syiah, ya. Ada Syiah, aliran Syiah di Iran, yang sekarang lagi ngebombardir Israel, ya. Itu negara Iran. Islamnya itu menganut paham Syiah, ya. Jadi Syiah. Apa bedanya ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya ahlu itu golongan, keluarga, kelompok gitu ya. Pengikutnya ahlu teh. As-sunnah itu sunnah Nabi, wal jamaah dan sahabat-sahabat Nabi. Kita meyakini di samping Nabi itu ada para pejuang atau pembantu para Nabi. Pembantu para Nabi adalah para sahabat. Dari mulai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abu Thalib, ya, radhiyallahu anhu, itu 4 sahabat Nabi, ya. Nah, kemudian ada sahabat-sahabat lain. Ada yang disebut tabi'in. Tabi'in itu periode setelah para sahabat. Kalau yang namanya sahabat itu sejaman dengan para nabi. Ya, ketika Nabi sudah wafat, ya, para sahabat masih ada, nanti para sahabat mempunyai keturunan, ya, disebut para ulama, ya, tabi'in. Nanti setelah periode tabi'in, tabi'in lagi, ulama, ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Apa ulama salaf? Ulama salaf itu ulama yang terdahulu, para sahabat, tabi'in termasuk ulama salaf. Kemudian ada ulama kholaf. Ulama kholaf itu semacam para imam yang jauh, generasi keberapa gitu dari kenabian, ya. Setelah generasi tabi'in, generasi ulama kholaf seperti para imam-imam, Imam Ghazali, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penganut mazhab, anak-anak. Apa mazhab? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada penganut mazhab. Jadi ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, ya. Hambali dulu, Imam Hambali, ya. Syafi'i, ya. Imam Hanafi, ya. Ini yang terkenal, Imam Hambali, Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Ini di Indonesia kebanyakan menganut paham
Madhab. Yang 4 ini. Ya, madhabin yang 4 ini. Nah, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disinyalir sesat. Karena hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi dan Sunnah para sahabat. Disebut para sahabat itu disebut ulama Rasyidin, Khulafaur Rasyidin. Khulafa Rasyidin apa? Ulama Khulafaur Rasyidin itu para sahabat, para tabi'in yang terpimpin oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya seperti itu. Itu ulama disebut Khulafaur Rasyidin, termasuk para sahabat itu Khulafaur Rasyidin yang terpimpin. Di sini dari sejumlah akidah Syiah, akidah Islam Jamaah, ada Khawarij, anak-anak. Khawarij itu orang yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga Mu'tazilah, ya, nanti kamu akan menemukan ada aliran Mu'tazilah, cuman sedikit itu jumlahnya. Ya, ada yang mempercayai tentang manusia itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Yang disebut takdir itu artinya manusia itu seperti kayu yang terapung-apung di lautan. Jadi bagaimana angin saja, kalau angin ke barat, angin, manusia juga begitu. Kalau ditakdirkan Allah harus sengsara, kaya tanpa ada usaha. Itu tentu saja tidak benar. Karena menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap manusia itu oleh Allah diwajibkan ikhtiar, berusaha. Ya. Nah, ada setelah itu ulama yang tidak menganut madhabiyah, tidak. Tapi kembali parudduhu ilallahi wa sunnatu rasul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena perkembangannya bahwa pemahaman keagamaan itu semakin hari semakin ditemukan. Seperti contohnya begini, biar tidak sulit. Misalnya dulu ada yang melakukan ibadah seperti ini gitu ya. Ternyata semakin hari semakin terbongkar, ternyata hadis-hadisnya palsu misalnya. Hadisnya dhaif, tidak boleh diamalkan. Karena menurut ilmu mustalahul hadis, ilmu penelitian ahli hadis, ahli sejarah-sejarah, ternyata hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak sahih, dhaif, bahkan palsu, maka ditinggalkan. Gitu. Ditinggal sementara penganut mazhab itu tidak seperti itu. Yang penting ada ada legalisasi dari 4 mazhab ini. Ada mazhab Syafi'i, di Indonesia mazhab Syafi'i kebanyakan. Yang ibadahnya itu kadang-kadang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi mereka mengamalkan karena tergantung oleh pemahaman imam yang 4 ini. Contohnya apa, anak-anak? Ya, di dalam pemahaman seperti sholat. Kalau parudhuh lillahi wa sunnatu rasul, orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak terdapat contoh Nabi mentalafuzkan usoli dalam sholat. Misalnya sebelum sholat, usoli fardhu dhuhri al-barakati mustaqbilal qiblata lillahi ta'ala Allahu Akbar, gitu kan? Seperti suka diajarkan sekolah-sekolah umum ya, karena kebutuhan ustadz-ustadznya mungkin penganut paham Syafi'i yang mengajarkan ucapan usoli. Sementara kita tidak. Kenapa? Karena kita hanya mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada tambahan-tambahan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi berpesan. Begini pesannya. Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ritual agama, beramal ritual itu seperti sholat, ya, kaifiat sholat, kaifiat zakat, atau kaifiat haji, kaifiat zakat, puasa atau saum, jangan ditambah-tambah, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul di dalam hadis-hadis yang sahih. Ternyata kalau ada hadis yang dhaif kita tidak kita amalkan.
Sementara penganut mazhab tidak seperti itu. Meskipun hadisnya dhaif, tidak peduli, yang penting ada menurut paham-paham para imam ini, gitu. Ya. Padahal para imam yang ini juga sudah mengatakan, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku, jangan ikuti aku. Kalau ada hadis yang sahih, ikuti, kata para imam ini. Kalau hadis yang dhaif, tinggalkan. Mazhabku, kata Imam Syafi'i, adalah hadis yang sahih. Gitu. Jadi jangan mengikut seperti kerbau tuturut muning, tahu nggak? Jadi ibadah itu jangan bagaimana ramainya aja gitu. Itu namanya tuturut muning, mengikut kerbau. Muning gimana? Kerbau kalau dibawa ke sawah, ikut ke sawah, ke solokan, ikut ke solokan. Gimana yang nuntun aja yang bawa. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus punya pendirian, harus punya argumentasi, harus punya alasan yang kuat. Kenapa? Karena seluruh manusia nanti di akhirat akan ditanya one by one, seorang-seorang. Wildan sini, ditanya nanti. Ya. Ina sam'a wal absara wal afidatu ulaika kana anu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu semua akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian lakukan. Tuh. Diminta pertanggungjawaban. Dongkil ada saksi rapi kayak gitu, ada ya Allah, ada saksi damar gitu, nggak bisa, harus mempertanggungjawabkan sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Ada cek bagus itu tuh, ada cek ustadz itu gitu, tidak boleh. Kita ditanya, kan kita sudah diberi akal yang sehat, diberi mata, diberi pendengaran, itu alat untuk komunikasi, alat untuk mencari ilmu, betul tidak? Harus digunakan. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dijamin. Kata Nabi, seluruh golongan, begini, umatku akan menjadi 73 golongan. Nanti akhir zaman, kata Nabi, akan jadi 73 golongan. Itu bukan menunjukkan arti yang sebenarnya 73, menunjukkan jumlah banyak gitu kan. Di atas 50%, di bawah 100%. Jadi banyak perpecahan nanti umatku di akhir zaman. Sampai kata Nabi disebutkan, menjadi 73 golongan. Kulukum finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali yang satu golongan. Apa Nabi? Dia Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata penganut Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak semuanya pemahamannya sama. Seperti ini, mazhab 4 mazhab itu Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Supaya tidak kalian pusing, bagus memberikan contoh di negara kita aja. Di negara kita ada sekurang-kurangnya 3 paham, 3 golongan pahamnya. Ada Persatuan Islam atau Persis, ada penganut Muhammadiyah, ada NU, Nahdlatul Ulama. 3-tiganya itu Ahlussunnah wal Jamaah. 3-tiganya, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia teh. Ada Syiah di kita pasti dimusuhi karena dianggap sesat. Kalau ada golongan Syiah di Indonesia, ada nggak Syiah? Ada di Indonesia, cuman jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Kalau mengadakan acara haul gitu, pasti diserang ke orang Islam karena dianggap sesat. Kebanyakan mayoritas yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dan Ahlussunnah Jamaah itu ada perbedaan pemahaman tentang fikih, bukan tentang akidah. Akidahnya sama. Percaya kepada Allah, pada Rasul, para sahabat. Kalau Syiah tidak percaya, anak-anak. Syiah tidak. Sampai ya foto Abu Bakar Siddiq, fotonya ya, dipakai keset WC, toilet, saking bencinya kepada sahabat yang 4, dipakai keset gitu, saking benci. Bukan hanya tidak mengakui para sahabat Khulafaur Rasyidin, tapi lebih dari itu menghinanya, dianggapnya mengkhianat. Harusnya siapa sahabat yang diakui oleh Syiah? Hanya Sayyidina Ali. Jadi penganut Sayyidina Ali aja. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu tersesat ahli neraka kata kaum Syiah. Yang benar hanya satu, Sayyidina Ali. Kita enggak. Kita memuliakan karena Allah menjamin sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali semuanya masuk surga. Gitu. Karena ada 10 jadi sahabat-sahabat Nabi, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Termasuk Ibnu Mas'ud gitu ya, Abdullah
bin Umar gitu dijamin masuk surga. Urang ge insyaallah dijamin masuk surga. Amin. Asal kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kita kan tidak menggunakan talafuz usoliyah kalau sholat menghadap kiblat. Karena apa? Karena kata Nabi, idza kuntum ila sholati, apabila kamu berdiri kepada sholat, ya, kemudian ucapkan takbir. Tidak ada ucapan usoli, tidak ada. Sok cari hadis semua ayat. Kenapa? Karena itu hanya pendapat salah satu imam yang ini. Dan kita tidak usah menghinanya. Tidak usah menghinanya. Dan tidak boleh. Kita amalkan sesuai dengan keyakinan kita. Yang lain mungkin belum tahu, ya biarin aja. Tapi kalau nanya kepada kita harus bisa menjelaskannya. Saya tidak mengucapkan usoli karena saya paham Quran Sunnah. Titik. Dan saya punya ulama, punya guru untuk bertanya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi kita menghadap kiblat, Allahu Akbar, langsung mengangkat tangan, kemudian menyimpan di sini. Sebagaimana diterangkan Pak Agus itu. Ya, bacaan saja ada yang berbeda. Ada Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Ada lagi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi-nya itu disinyalir hadisnya tidak kuat. Lemah. Oh, biarinlah lemah juga. Lumayan amal. Berani gitu nanti ditanya. Geus di bejaan cek Allah teh. Teteh hadis lemah, palsu, doib. Kok kamu lah yang amalkan baik? Tanggung jawab tuh orang. Tidak bertanggung jawab. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu subhana rabbiyal a'la tidak pakai wabihamdi? Kan hadisnya doib, kata ulama ahli hadis. Jelas kan? Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Banyak anak-anak paham di Indonesia tuh yang sedikit berbeda. Seperti tadi Pak Agus bilang, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU. Tiga-tiganya beda. Tapi yang paling mirip adalah Muhammadiyah dan Persis. Persatuan Islam sama. Sebab si dua ormas itu, jamiah itu sama-sama kepada Quran dan hadis. Sementara NU itu masih menganut ulama-ulama mazhabiyah. Itu meskipun dari hadis tetap harus ada harus ada pernyataan dari ulama ini, ya, dari salah satu mazhab ini. Kalau kita tidak menganut mazhab Quran, hadis, tok gitu. Paham? Ya, mudah-mudahan kalian semakin hari, semakin berusia tambah, kalian lebih bisa memahami tentang keislaman yang sebenarnya. Jangan dianggap seperti begini. Murid-murid Pak Agus yang kelas 6 yang lalu seperti itu dulu ya hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.